tidak bagus, tidak rapat ya, sehingga udara luar itu bisa melakukan infiltrasi ke dalam. Nah, ini pun harus diperhitungkan ya, karena panas dari infiltrasi ini juga menyebabkan timbulnya panas total nantinya. Di sini juga ada ya dalam perhitungan nantinya di form itu ada ya. Kita lihat di sini. Nah, mungkin panas udara luar, namanya sebut outdoor air ya. Nanti di sini katakan panas akibat outdoor air ya. Nah, di sini kita sudah memasukkan perhitungan panasnya yang sensibel dan panas laten. Nah, ini ada yang disebut dengan ventilasi. Ventilasi ini dalam kaitannya di mana ruangan itu memang memerlukan juga udara segar ya, udara segar. Mau nggak mau kita supaya penghuni ruangan itu dapat mengkonsumsi oksigen yang baru, maka harus ada ventilasi. Itu juga ada perhitungan. Itu berdasarkan biasanya satu orang itu berapa memerlukan oksigen berapa dalam suatu waktu tertentu. Biasanya dalam satuan meter kubik per menit, kayak apa liter per menit. Tapi dalam sini nanti kalian mendapatkan satuan British dalam CFM, kubik feet per menit, ya singkatan dari kubik feet per menit. Ini sangat tergantung jumlah orang, satu orang berapa, dan faktor untuk konversi sensibel dan latennya berapa. Gitu. Teruskan lagi, nah, itu tadi faktor dari external load ya, yang dari udara luar dan matahari. Nah, ini berikutnya cukup banyak perhitungan untuk internal karena dia dibagi antara sensibel dan laten. Nah, ada angka-angka ini memang sebagian, bukan sebagian, umumnya lah. Bagusnya umumnya kita tidak melakukan perhitungan, kita dilengkapi dengan tabel-tabel perhitungan, tabel-tabel standar lah katakan, standar yang dimasukkan. Misalnya gini, misalnya berapa sih panas sensibel orang yang bekerja gitu ya. Lalu orang itu juga menggunakan pakaian jas gitu ya, jas bukan baju biasa, ada jasnya. Nah, itu ada pengaruhnya juga. Bisa juga ternyata di dalam dulu, sekarang sudah nggak boleh kali ya. Di dalam itu orangnya merokok gitu. Nah, ada pengaruhnya kepada perhitungan kita ya. Tapi sekarang umumnya sudah cukup ngerti bahwa merokok itu tidak baik. Dalam perhitungan itu sekarang jaranglah dimasukkan merokok. Nah, kalau dia tidak merokok, berapa CFM diperlukan setiap orang? Kalau orangnya ada isinya 10 dalam kantor itu, ya dikali 10 orang kali faktor CFM-nya, lalu faktor konversinya akan menghasilkan panasnya berapa. Nah, maka dari situ nanti tadi akan ada penjumlahan room sensibel heat, room latent heat, room total heat, dan sebagainya. Jangan khawatir, sini kita akan dapatkan angka-angka itu dari tabel-tabel yang sudah diakui secara internasional lah untuk perhitungan beban pendinginan. Ya. Selain dari external load, internal load, juga ada yang namanya beban-beban lain lah katakan. Tadi saya sampaikan itu mungkin karena ada infiltrasi dan lain sebagainya. Juga peralatan ini sendiri, ya peralatan AC itu sendiri kan juga katakanlah fan-nya ataupun ya fan-nya misalnya untuk mengantarkan udara dingin ke dalam ruangan. Itu juga kan mesin juga. Nah, itu akan menghasilkan panas juga akibat motor fan-nya itu.
Nah, itu disebutkan dengan underload ya. Artinya kita perhitungan kita itu cukup teliti, memperhitungkan ada beban-beban lain juga. Ya. Nah, beban lain itu kalau sistem AC-nya itu sentral yang menggunakan chiller dan menggunakan ducting. Nah, biasanya ya kalau biasanya kalau return udara itu kalau jarak antara ruangan mesinnya dengan jarak tempuh return airnya itu biasanya dia akan mengalir sendiri ya ke dalam ruangan mix box ini. Tapi kalau jauh dia memerlukan semacam fan booster juga untuk menarik udara return ini yang akan dimanfaatkan lagi. Nah, itu dianggap kepada beban lain ya yang dipakai untuk perhitungan. Nah, itu yang disebut dengan beban-beban yang akan dihitung berdasarkan external load, indoor load ya, atau outdoor load sama others load. Oke. Sampai di sini kira-kira ya sebelum saya masuk lagi ke perhitungan lain, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya akan terus. Oke, saya terusin. Saya coba lihatkan dulu ya bentuk dari form utuhnya yang ini. Karena ini dalam tahap awal pertama ini kita potong-potong untuk mengetahui bagaimana perhitungan itu sebenarnya. Itu cukup panjang, mungkin satu kali pertemuan nggak cukup ya. Karena memang ini paling utama dalam mata kuliah kita ya, perhitungan beban pendinginannya. Ya, ini dulu lah. Saya nggak tahu, kalian bisa lihat agak ini nggak ya, agak jelas nggak ya? Bisa dilihat. Kurang jelas Pak, untuk angkanya nggak kelihatan. Angka nggak kelihatan ya, tapi tulisannya oke. Nah. Tapi nggak apa-apa, nanti PowerPoint ini akan saya sampaikan nanti kalian dapat pelajari. Nah, ini di bagian sini ini tadi perhitungan semuanya untuk material dan beban luar, dalam, dan lainnya itu. Dan di sini kita akan bicara tentang bagaimana menentukan kondisi udara dalam dan udara luar, jam berapa dan bulan apa, itu dalam perhitungan kita. Ya, maka utuhnya demikian ya. Nanti beban total di sini tuh yang berapa ton refrigeran, berapa TR dan sebagainya macam itu setelah total ini semua nantinya. Jadi yang harus hati-hati tadi adalah perhitungan yang di sininya. Kita kembali ke slide yang tadi. Sebentar. Okay. Ini ASRE ini satu asosiasi ya, American Standard of Heating and Refrigeration Association Engineer, ya, asosiasi engineer Amerika untuk sistem refrigerasi lah. Tapi dia ada hanya heating ya. Kita di sini karena musim panas, tidak ada musim dinginnya, heatingnya biasanya nggak dipakai. Memang dalam bahannya ini ada perhitungan bagaimana menghitung panas, tapi khusus di Indonesia kita nggak akan mengadakan perhitungan panasnya.
Kemarin mungkin secara skematik saya tunjukkan juga bagaimana kalau dia digunakan untuk sebagai pemanas pada musim dingin. Jadi mengganti isi refrigeran itu dengan air panas dari boiler. Mungkin kalau lihat kemarin itunya ada ya, ada di situ ada tulisan boiler. Nah kalau pada musim dingin boiler air panasnya itu yang dialirkan ke pipa refrigerannya. Tapi kalau pada musim panas justru refrigerannya yang dialirkan. Itu salah satu cara bagaimana memanfaatkan satu sistem bisa digunakan pada dua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin maka air panas yang dialirkan ke pipa refrigeran itu. Oke, di sini adalah ini bisa saya besarin nggak ya? Yang di bagian kanan ya. Ini ada namanya tabel polusi udara, tapi ya untuk Amerika. Kenapa untuk Amerika? Karena contoh gedung kita tadi itu adanya di Amerika. Mereka sudah sekarang ini dikeluarkan oleh ASRE. Nah, tabelnya ini juga sudah ada untuk Indonesia. Ya. Untuk Indonesia ada beberapa kota itu sudah ada, sama Jakarta. Kira-kira daerah-daerah yang panas lah ya. ASRE sudah memasukkan Indonesia dalam tabel ini. Nanti tabelnya mungkin bisa dicari di internet atau nanti sudah saya usahakan untuk menunjukkannya. Nah, kita mesin ini kan kemarin saya sampaikan bahwa kita itu mengolah udara luar menjadi udara yang kita inginkan. Nah, kita harus tahu benar. Itu dimulai dari lokasinya, lokasi gedung itu, ya, lokasi itu di mana. Lalu data dari daerah itu bagaimana, berapa tinggian di atas permukaan laut, ya, itu harus ada karena itu akan menjadi perhitungan nantinya ya. Lalu nanti dalam panas yang berlaku itu berapa jam dalam satu hari, itu akan digunakan untuk desain condition ya. Nah, udara luar itu juga adalah udara luar yang terpanas pada bulan yang kita hitung. Nah, itu ada teori-teorinya untuk menunjukkan berapa panas maksimum pada saat tertentu di lokasi itu. Ya. Nah, umumnya mungkin kalau di luar karena sangat tergantung juga lokasinya itu dia di lintang utara atau lintang selatan. Kalau kayak Jakarta itu kan lintang selatan, ya. Lintang selatan 6 derajat lintang selatan, 105 derajat bujur timur. Ya, itu bisa dilihat lah dalam map ya. Memang itu didasarkan di situ. Lalu bagaimana untuk mendapatkan jam dan bulannya itu, yaitu berdasarkan data dari BMKG itu. Nah, karena perhitungan ini untuk semua daerah, maka faktor koreksi itu tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena di dalam tabel yang sudah diberikan itu tidak ada angka-angka yang tidak tepat ya, terhadap lokasi. Misalnya tabel itu hanya 100, 120, 135 gitu. Tapi ternyata lokasi kita bukan
ada di antara itu, maka itu ada koreksi. Itu maksudnya ada faktor koreksi diberikan juga di tabel ya, biasanya di tabel juga. Dan itu Astre sudah menentukan itu ya. Terus terang aja ini memang perlu nanti kalian perdalamin lagi ya. Nah, selain itu kita kan sudah juga harus menentukan faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan itu kita juga dapat dari WHO lah, katakan Badan Kesehatan Dunia. Manusia itu kalau di dalam ruangan itu kenyamanannya berapa, temperaturnya berapa, lalu RH-nya relative humidity berapa, ya, ada faktor kenyamanan. Nah, selain dari itu, dari kondisi udara luar dan dalam itu, kita dengan satu namanya psikometrik chart itu bisa menentukan berapa, misalnya kalau temperatur sekian berapa nilai kandungan uap airnya udara itu. Karena kan kemarin itu dua batasan temperatur dengan RH. Temperatur luar, RH luar, lalu temperatur dalam dan RH dalam. Ini contohnya ya, gambar 18. Ini adalah garis temperatur ya, temperatur. Ini bisa saja ada dalam, sekarang itu juga ada dalam Celsius. Sekarang yang saya tunjukkan di sini dalam Fahrenheit. Ini temperatur, garis temperatur. Kalau kita bicara dalam psikometrik ya. Dan ini adalah garis yang begini, itu garis temperatur itu kan ada dua ya, temperatur bola basah dan temperatur bola kering. Mungkin kalian pernah dengar ya. Nah, di sini bisa kita gambarkan temperatur luar itu yang kering berapa, yang bola basah berapa. Atau dari keduanya itu kita bisa mendapatkan relative humidity-nya. Nah, ini ada garis, sebetulnya garis RH, relative humidity yang miring ini. Yang paling atas adalah saturation, yang artinya udah pada daerah 100% RH ya, relative humidity. Nah, kalau udara luar, misalnya di sini dikatakan 84 misalnya ya, 84, dia ditarik ke atas ini akan memotong garis dia punya bola basahnya. Nah, di sini atau kita mengetahui juga relative humidity-nya, katakan 70% misalnya. Nah, kita potongkan. Di sinilah titik udara luar itu, gitu ya. RH-nya maupun temperaturnya. Nah, dari titik ini, kalau kita tarik garis ini, nanti akan saya tunjukkan. Sebentar ya. Apa di sini ada ya? Saya kalau ada yang ditanya langsung ya. Oke. Biar nggak lupa. Ini ada khusus nantinya di psikometrik. Kalau masih ada waktu nanti kita coba buka psikometriknya sebentar. Tapi ini untuk menuju ke psikometrik ya. Jadi gambar psikometriknya tidak utuh, diambil sebagian dari gambar sini, dari yang ini nih. Nah, nanti kalau garis udara luar, katakanlah ya, di sini istilahnya 75 wet bulb.
temperatur yang ngambilnya dari sini, angkanya ditarik, memang garisnya miring, berpotongan dengan garis temperatur bola basah ya, dry bulb. Nah, di sini akan dapat diketahui berapa jumlah uap air di udara tersebut ya. Berapa jumlah air di udara tersebut. Dan ini yang disebut yang akan menghasilkan beban laten tadi ya. Kalau yang temperatur suhu itu berpengaruh kepada sensible load, beban sensibel. Kalau karena uap air itu sulit untuk apakan ya, jadi dia dikatakan laten, tersembunyi, panas tersembunyi. Nah, ini udara luar. Lalu kita kondisikan kondisi udara nyaman gitu, yaitu 75 derajat Fahrenheit, sekitar 25 derajat Celcius ya. Dan RH-nya berapa gitu. Di sini dalam contoh ini diambil 44%. Garis RH itu yang melengkung ya, yang sama dengan garis saturation line ini. Ya. Jadi saya katakan bisa saja menggunakan juga dry bulb temperatur ya. Itu dua besaran kita ketahui. Apa kita ketahui temperatur dan RH, kita akan dapatkan persentase dari ininya, garis saturation line-nya, atau sebaliknya. Pokoknya dua komponen kita dapatkan, lalu kita dapatkan angka lain dengan menggunakan psikometrik charting. Nah, kalau kita sudah dapat ngeplot kondisi udara luar dengan kondisi udara dalam, nah kita sudah bisa mengetahui bahwa kita ingin mencapai kondisi itu. Rupanya kalau untuk udara luar, kalau untuk jumlah kadar airnya, uap airnya, kita harus menurunkan, si mesinnya itu harus bisa menurunkan jumlah kadar udara luarnya, dikurangin jumlah kadar udara dalamnya. Ini ada dalam satuan, kalau nanti dilihat itu grain. Grain itu butiran uap air yang ada di udara ya. Grain per pound dry air ya istilahnya. Nah, ini kalau ini kita kurangkan nilainya, inilah nanti usaha daripada mesin pendingin kita itu menurunkan uap airnya ya. Dan juga kita bisa menurunkan temperatur dari 84 ke 75 ya. Itu salah satu dalam hal untuk perhitungan beban pendinginan dari si mesin AC kita ya. Nah, di dalam form itu ada tercantum nantinya di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari form tadi yang saya lihatkan yang utuh. Itu tinggal kalian mengisinya nanti di sini. Ada tulisannya udara luar berapa, udara dalam berapa, RH-nya berapa, lalu jumlah uap airnya berapa. Oke. Nah, nanti data-data yang lain itu adalah menunjukkan di mana lokasinya, berapa ketinggian di atas permukaan laut dan sebagainya, itu bisa didapatkan dari data-data BMKG. Nah, kembali kepada bangunan ini kalau dilihat dari perspektifnya ya, tiga dimensinya. Nah, dalam hal ini dinyatakan bahwa gedung ini 8 lantai, tapi tipikal. Tipikal itu artinya tiap-tiap lantai sama. Umumnya
Ya kalau misalnya apartemen, hotel itu tiap-tiap lantai itu sih denahnya ya layoutnya itu sama saja. Sehingga kita bisa kalau dia memang tipikal, istilahnya tipikal, kita hitung satu lantai, maka karena tipikal kita udah hitung satu lantai dapat bebannya, lalu kita kalikan aja dia berapa lantai, di total bebannya demikian. Dan memang kenyataannya hampir semua gedung yang bertingkat itu lantainya tipikal, kecuali biasanya kita bisa contohkan hotel misalnya. Nah lantai yang untuk hunian itu rasanya sih ininya layoutnya sih sama lah. Yang beda itu paling bawah ya untuk orang terima tamu, untuk orang yang nunggu, untuk lain-lain lah itu agak beda. Tapi begitu untuk hotelnya sendiri itu biasanya. Begitu juga perkantoran, hampir sama. Umumnya yang lantai yang bawah, yang lantai dasar istilahnya, itu yang agak beda dengan lantai lain yang untuk kerja. Karena situ akan ada lift yang untuk orang menunggu, ada information, ada security dan segala macam. Tapi kalau sudah untuk ruangan kerja ke lantai-lantainya itu denahnya biasanya sama ya. Sama. Nah ini ditunjukkan kira-kira satu lantainya begini modelnya. Lihat denahnya, lihat dari atas ya. Dari atas, lebarnya sekian, lalu panjangnya sekian. Dan di sini ditunjukkan ini kode bahwa utara itu ini ada N ya, north. Biasanya gambar-gambar arsitektur itu selalu ada kode begini, mana arah utaranya. Ini menunjukkan bahwa utaranya ke atas ini, selatan, barat, dan timur. Jadi ini sudah menggunakan, artinya sudah mengantisipasi ya, bahwa luasan lantai dinding yang barat dan timur itu lebih sedikit dibandingkan dengan utara selatan. Sehingga nanti kalau utara selatan, barat, dan timur mataharinya bergeraknya begini kan. Sehingga yang paling banyak kena itu adalah sisi barat, utara dan selatan. Nah di sini diperlihatkan ukuran, lalu juga sebenarnya nanti kalau gambar detailnya itu menunjukkan ada jendela berapa, jendelanya dari berapa, luasan jendelanya berapa. Karena apa? Karena hitungan tadi kita ada faktor luas tadi, faktor konversi, lalu faktor perpindahan panas, konduktivitas, lalu kali luas kali delta T. Nah itu biasanya kita dapatkan dari informasi arsitek, ya, arsitek. Dia menggunakan bahan apa, dan kita bisa dapatkan faktor konduktivitasnya misalnya. Nah di sini juga gambar-gambar ini menunjukkan ada lift, ya, ada 3 lift, lalu ada toilet, ada tangga, dan ini kita harus menguasai lah kode-kode gambar ini. Kalau enggak ya kita bisa tanya kepada arsiteknya dan termasuk ukuran-ukurannya. Nah kalau kita lihat begini, berarti luas total yang di AC itu artinya tidak, yang begini ini biasanya tidak ya. Masa toilet mau di AC, tangga kebakaran mau di AC, dan enggak ya. Jadi untuk menghitung ini kita harus tahu luas apa ya, luas bersih yang di AC itu berapa. Nah kalau ini luas 175 feet dikali 100 feet dikurangkan luas bagian-bagian ini, karena ini tidak di AC. Ini kalau nggak salah ini toilet, ini tangga ya, tangga, lalu ini lift, rupanya tangganya ada 2, sangat tergantung pada perhitungan arsitekturnya. Mungkin juga toiletnya untuk laki, satu lagi buat perempuan ya. Jadi yang di AC itu hanya bagian ini saja.
Nah, ini tanpa potongan ya. Kalau tadi tanpa denah dari atas ya, untuk lantainya. Nah, ini tanpa potongan. Gedungnya 8 lantai, ya ini 8 lantai yang tipikal 1, 2, 3. Nah, ini beda. Biasanya yang saya sampaikan tadi karena ini umumnya digunakan buat istilahnya bukan untuk kalau dia hotel, bukan buat penginapan, mungkin administrasi dan lain sebagainya. Ini bisa terlihat dari, kalau tadi udah ada mata anginnya, kita bisa lihat ini dilihat dari utara atau selatan, ini barat dan timur. 100 feet, 175 ya. Ini yang 175 yang panjangnya, 100 feet yang lebarnya. Nah, bisa kita bayangkan bahwa panjangnya ini. Dan ketinggian masing-masing lantai juga ketahuan. Karena ini perlu untuk menghitung luas dinding ya, luas dinding. Dalam gambar perencanaan arsitek itu akan terlihat detail, kita bisa tahu lah berapa luas-luasan masing-masing. Nah, sebenarnya itu material itu sudah ada ya tabelnya, berapa nilai daripada faktor-faktor perhitungannya untuk mendapatkan faktor perpindahan panasnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, nanti kalian lihat satu persatu sehingga akhirnya akan ketemu bahwa dinding itu nilai faktornya berapa, kaca itu berapa, luasnya berapa dan sebagainya. Secara umum, secara ini perhitungan itu faktor ya, di situ faktor-faktor kompresi adalah kita ada dinding itu misalnya dari bata atau batako dan sebagainya, ada plesteran ya, lalu bisa saja ada dicat lagi dan lain sebagainya. Itu satu persatu di break untuk mendapatkan nilai tahanannya, lalu akan mendapatkan nilai faktor untuk perpindahan panasnya. Inilah yang digunakan nanti dalam perhitungan ya. Dan memang ini yang agak ribet untuk perhitungannya karena material ini tidak satu material aja bahannya. Tadi saya katakan ada plester, ada bisa saja juga semuanya coran. Nah, di tabel material itu biasanya ada ya permission coefficient dinding. Saya SMS operator. Itu untuk kaca juga ada. Jadi break dari perhitungannya adalah demikian. Nah, ini untuk perhitungan atau gambaran bagaimana gedung itu memang pada bulan apa yang terpanas yang kita ambil untuk perhitungan ya. Kalau Indonesia umumnya bulan Maret ya, bulan terpanas ya. Nah, biasanya diambilnya bulan Maret, tanggal 21 ya, tanggal 1. Tapi saya katakan tadi bisa saja itu meleset, tapi secara perputaran bumi dan matahari demikian. Mungkin saja sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan, itu perlu juga kita harus mengetahui ada perubahan-perubahan apa untuk perhitungan beban pendinginan itu. Ya, ini menceritakan kenapa ada faktor-faktor safety factor dalam perhitungan-perhitungan itu, karena semuanya itu tentu tidak eksak, harus ada agar perhitungan kita itu dapat dipertanggungjawabkan, ada safety factor. Nah, ini gambaran itu tadi mengenai dinding, ini ada mengenai kaca juga.
di tabel-tabel itu ada kaca pada bulan Juni tanggal sekian, ada lintang berapa dan lain-lain itu ada perhitungannya. Akhirnya ada yang namanya istilahnya itu solar gain correction ya, untuk mendapatkan perhitungan beban panas dari kaca itu sendiri. Nah, kalau diperhatikan beban terpanas itu dari di mana, ya memang timur dan barat lah kita lihat untuk di kaca ya, untuk daerah timur dan barat kita lihat lebih tinggi dari selatan. Nah, skylight misalnya itu untuk menggunakan skylight bisa saja ya, tapi sangat tergantung nanti pada desain arsiteknya. Tentunya itu juga ada persetujuan dari owner. Nah, jarang sekali ada namanya ordinary glass, itu kaca yang benar-benar jernih ya, tidak ada lapisan. Karena ada kaca-kaca yang tadi kalau dikasih kaca film sekian persen dia lebih menghambat panas, itu ada nilai-nilai koreksinya. Ya. Tadi saya katakan juga ada yang mencoba dinding kacanya itu di double, dilapis agar masuknya cahaya panas itu juga terhambat dulu baru masuk. Itu sudah pernah diaplikasikan ya, di negara-negara lain itu mencoba itu. Nanti adalah teori-teori bagaimana perhitungan itu sebenarnya dilakukan. Nah, dalam perhitungan itu angka-angka dari tabel ini yang menjadi patokan kita dalam perhitungan. Ini kita lihat di sini. Kalau dia mengenai daerah ada 8 mata angin itu berapa nilai panasnya ya, BTU per hour per square feet gitu. Ya. Nah, ini angka-angkanya dan sangat tergantung juga dia di posisinya utara dan selatan. Saya nggak tahu nanti apa kalian tertarik untuk perhitungan di sini, dan hati-hati kalau melihat tabel. Kita lihat ini exposure beda ya, ini northeast, east, southeast ya. Tapi ini adalah untuk daerah utara 40 derajat, 50 derajat, ada yang 10 derajat. Nanti ini juga tidak utuh, hanya mencontohkan. Tapi kalau bangunannya ada di lintang selatan, jangan salah, nanti kita melihatnya dari bawah ini. Ini untuk lintang selatan. Misalnya 40 derajat lintang selatan, maka westnya atau ini ada beda ya. Ini northwest, ini southwest. Nilainya sama. Dan juga bulannya ngambil dari sini, hati-hati nanti. Kalau dia di north, ngambil bulannya di sini, mata anginnya di sini. Nah, ini memang ada beda antara utara dan selatan pastinya. Storage ini istilahnya katakanlah gedung itu operasionalnya 24 jam misalnya. Nah, masih ada, biarpun malam, pada malam hari, panas-panas yang tersimpan di material-material bangunan itu yang akan menjadi beban nantinya. Ada storage load factor. Kecuali gedung itu kantor, lalu jam 5 sore orang pulang, lalu semua jadi dimatikan, dia tidak ada storage lagi. Mulai dari pagi lagi perhitungannya. Bukan perhitungan pendinginannya mulai dari dulu. Tapi kalau misalnya gedung itu 24 jam kayak di industri segala macam, itu bisa saja kerjanya 24 jam dan kantornya itu juga 24 jam karena ada 3 shift.
maka malam dengan siang memang berbeda sekali temperaturnya. Ya, itu ada yang namanya faktor ada panas yang tersimpan yang artinya untuk siangnya kita bisa berpengaruh kepada mesin pendingin kita. Nah, di sini sebetulnya untuk perhitungan terakhir dari masing-masing material itu kita harus mendapatkan angka yang namanya sun gain ya. Di sini diberikan contoh perhitungan dengan menggunakan tabel-tabel tadi ya, untuk utara, timur, selatan dan barat ya. Nah, semuanya ini ada panduannya dalam perhitungan. Kita lihat di sini data-data dari lokasinya. Ngambilnya malah di sini jam 3 sore ya, panas terpanas. Kalau kita kadang-kadang kita menggunakan jam 2, ada juga gedung-gedung yang menggunakan jam 3. Sangat tergantung kepada operasionalnya. Ini operasionalnya 12 jam per hari ya. Dapatnya beban dari bangunan itu dari perhitungan juga. Dari tiap misalnya satu bata itu beratnya berapa. Nanti total dari gedung itu berapa kilogram lah per meter persegi. Nah, itu akan menjadi faktor perhitungan juga. Ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau sekarang kan lapisan ozon di bumi itu kan semakin rusak ya, Pak. Itu tuh berpengaruh nggak sih, Pak, di panasnya matahari yang diterima dari gedung ataupun material, Pak? Ya, sekarang sangat berpengaruh malah, sangat berpengaruh. Saya gambarkan bahwa waktu dulu kalau saya melakukan perhitungan gedung itu, katakanlah tahun 80, 90, udara luar Jakarta itu adalah sekitar 29-30 derajat Celcius yang kita ambil ya. 29 dan 30 derajat. Sekarang kalau kita gunakan angka itu, maka mesin kita tidak mampu untuk mendinginkan. Justru sekarang kalau tahun 2001, 2002 itu masih naiknya 31 derajat. Jadi kita condition design untuk udara luar 31 derajat Celcius. Tapi sekarang sudah 33 derajat Celcius udara luar Jakarta ya. Jadi sangat berpengaruh, benar. Oleh karena itulah maka sangat diperhatikan penyebab dari kerusakan lapisan ozon itu. Sekarang malah bagi mereka-mereka yang ingin mengganti mesin AC-nya, tadinya menggunakan refrigeran yang tidak ramah lingkungan, diberi intensif bagi badan lingkungan hidup dunia gitu. Misalnya ada satu hotel dia masih menggunakan AC yang refrigerannya R22, lalu dia mengganti, malah dibayarin nilai refrigeran yang dibuang itu oleh badan lingkungan dunia ya. Jadi sampai di sana itu bagaimana sangat care-nya badan lingkungan hidup untuk mengatasi kerusakan ozon itu. Gitu. Dengan siapa tadi? Nih. Arifa, Pak. Arifa Setianing ya. Iya. Oke, gitu. Jadi memang ya, nggak tahu nanti makin ke sana itu apakah bisa turun lagi atau makin naik lagi panas. Ya. Karena ada istilahnya juga karena sudah banyak hilangnya pohon-pohonan ya, maka panas itu akan bertambah lagi nantinya.
Ya, jadi demikian artinya memang ada pengaruh sekarang ini terhadap ozon itu. Itulah sebabnya diharapkan fiberan yang digunakan tidak merusak ozon. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini lebih ditunjukkan detail dari cara perhitungan untuk terjadinya panas tadi. Ini form tadi itu dilebih besarkan jadi. Tapi ini kita dapat luasan ya, jelas kaca tadi untuk dinding utara, timur, selatan, barat kita dapat luas dinding dalam feet kuadrat, square feet. Nah, lalu tadi ada perhitungan Sangen dari panas yang masuk ke dalam ruangan itu. Nah, ini faktor tadi panas dari kacanya ya, faktor kaca 0,54. Sekarang ada kaca-kaca yang bisa 0,2 ya, 0,2 sehingga ininya lebih kecil lagi. Nah, ini bagian perhitungan kacanya ya. Yang agak sulit tadi adalah ini gampang perhitungan panjang kali lebar aja atau panjang kali tinggi ya. Nah, ini yang tadi ada perhitungan Sangen tadi ya. Ya, ini solar gain faktor kita contoh ini misalnya untuk utara ya, akhirnya dapatnya 12,69. Kita lihat di sini utara ya. Nih, utara jelas 12,69. Rupanya dinding utaranya itu 5.600 square feet. Ya karena dia kotak, utara dengan selatan ya sama, barat dengan timur sama. Cuman mencarinya ini. Lalu east-nya Sangennya itu 33,88 ya. East tadi ya, ini 33,8. Nah, mencari ininya itu yang dibantu oleh tabel-tabel tadi. Nah, rumusnya mencari ini adalah ini. Ini solar gain berapa dapat ini dengan dibantu tabel tadi. Coba nanti tolong diperhatikan. Oke. Nah, itu untuk kaca, untuk dinding juga demikian ya. Nanti akhirnya kalau dinding itu namanya equivalent temperature reference. Kalau kaca tadi solar gain heat factor. Solar gain heat factor. Kalau dinding equivalent temperature difference ya. ETD. Ada rumus-rumusnya yang perlu kita cari adalah nilai-nilai ini. Tolong diperhatikan. Dan di sini dilihat juga warna dinding itu ya kita tahu lah kalau hitam itu sangat menyerap panas ya. Kalau light color itu kira-kira krim, putih ya. Jadi ini warna-warna yang tidak menyerap panas. Medium, kalau gelap itu faktor penyerapan panasnya tinggi. Di sini juga diperhitungkan masalah-masalah itu. Nanti akhirnya akan ketemu ya dengan perhitungan equivalent temperature difference untuk juga nanti masing-masing mata anginnya ya. North, East, South yang akhirnya dapatnya ETD tadi, equivalent temperature difference. Ini untuk yang roof ya, tadi ada kalau roofnya memang kena matahari. Lalu untuk North 13,3, FPP lah, FPP. East 19,4. Di mana dipakainya nanti di sini. Dipukulin nih, jadi pukulin nih. Pak, maaf ingin bertanya, Pak. Bentar. Is. Oh, dari enggak. Ya, silakan. Is. Maaf Pak, mungkin agak di luar ini sedikit. Kan tadi ada kaca lalu dinding. Terus perlu diperhitungkan juga nggak sih Pak di bagian lantai gitu Pak? Karena kan panas itu tanah itu kan nyimpen panas yang berbeda-beda ya Pak ya. Misalkan musim dingin dia justru nyimpen panas yang lebih tinggi temperaturnya, sementara ketika udara di luarnya panas dia malah menyimpan temperatur yang lebih rendah. Itu ada
bakal diperhitungkan juga Pak kalau membuat suatu ruangan gitu Pak. Terima kasih, Pak. Benar itu ada kan, kita tahu bahwa makin ke dalam itu temperatur bumi itu makin panas kan, ya kan, ada faktor kedalaman sekian temperaturnya Iya, akan bertambah. Beda kalau dia di atas gitu. Jadi memang coba kita lihat lagi kembali ke dasar. Saya mungkin maaf tadi kelewatan ya. Di sini ada nih floor nih, ya kan? Kelihatannya TF ini Oh iya Pak. temperatur floor, dia menyusup ke atas gitu. Berartinya ini panasnya juga harus diperhitungkan gitu. Nah, sangat tergantung kepada material floor-nya itu. Kenapa? Ini benar. Oke, jelas ya. Tadi Iya, saya Iya, kelewatan makasih, sih, Pak. nggak menjelaskan. Atap tadi ada, lalu floor juga ada. Oke. Iya, terima kasih, Tapi kalau gedung itu tadi tingkat ya, tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lantai yang antara itu istilahnya lantainya dengan plafonnya atau dak atasnya itu ya karena atas dan bawahnya juga di AC, itu nggak dihitung. Paham nggak maksud saya? Coba saya tunjukkan gambar. Pak. Berarti kayak perhitungan dinding biasa gitu Pak? Bukan. Nah ini kan semuanya di AC ya, di AC. Nah, untuk lantai 3 ini kan lantainya ini, ya kan? Atapnya ini misalnya. Karena atas dan bawahnya di AC, ini lantai dan istilahnya itu kalau ini jadi lantai yang di bawah, tapi jadi plafon ya, ceiling ya untuk yang di atasnya. Ini nggak dihitung gitu, karena dia akan terjadi keseimbangan pendinginannya. Tidak ada panas yang perlu dihitung di sana, kecuali tadi kalau dari atap tadi ada pastilah, nggak ada lagi, sama dari bawah, dari lantai. Paham nggak kira-kira ya? Jadi kalau dia gedung bertingkat itu lantai dan atapnya antara itu tidak dihitung beban panasnya, karena memang semuanya kena pendinginan gitu. Paham lah, saya kira ngerti ya? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya maksudnya ngerti ya? Jadi Iya, jangan dihitung. karena suhu temperatur lantai 2 dan lantai 3 sama kan Pak, jadi Ya sekatnya betul, nggak usah dihitung gitu ya. Oh iya Pak. betul. Baik Pak. Banyak juga kan gedung sekarang ada basement ya untuk parkir ya. Sampai sekarang itu sudah ada di Jakarta ini basementnya itu sampai 5 lantai ke bawah gitu. Itu luar biasa. Nah, kalau dia itu digunakan buat parkir, itu tidak di AC, sangat rugi sekali yang pakai AC. Justru di sana ada ventilasi, bagaimana membuang udara kotor keluar akibat dari katakanlah knalpot mobil itu. Nah, itu berlaku standarisasi tentang ventilasi ya. Ventilasi. Dulu pernah kejadian satu pertokoan lah pakai basement digunakan untuk parkir, tapi ventilasinya nggak bagus, sehingga udara CO2-nya itu cukup banyak. Nah, yang ada kadang-kadang ada toko juga di basement itu kecil-kecil gitu, itu pegawainya pingsan adalah malah dibawa ke rumah sakit akibat terhirup CO2 itu. Nah, itu sistem ventilasinya nggak bagus. Nah, ventilasi itu sendiri sebenarnya ya dalam pelajaran kita itu masuk bidangnya. Makanya namanya
VAC, ventilation and air conditioning. Kalau untuk luar HVAC, heating, kita enggak, kita VAC aja. Tapi ventilasi tidak serumit air conditioning. Ventilasi kita lebih cenderung bagaimana melakukan pergantian udara, air change di area yang tidak di AC itu. Contoh juga misalnya gudang tidak di AC, tapi perlu ventilasi berapa air change-nya, artinya pergantian udara per jamnya berapa, lalu kita akan memilih blower atau fan yang akan melakukan air change itu, pergantian udaranya. Itu ada perhitungannya sendiri. Itu sangat tergantung kepada volume ruangan itu sendiri. Misalnya juga sebenarnya kalau kalian pernah masuk toilet hotel atau nggak tahu di kampus kita juga ya, itu ada fan ya di toilet itu yang melakukan pembuangan udara kotor. Ya. Bisa juga ada di kalau di gedung-gedung itu daerah-daerah dapur kecil katakan, itu kan tidak ada AC juga, itu ada ventilasinya, wajib itu. Nah, memang kebetulan topik kuliah kita itu hanya refrigerasi, tidak ventilation. Tapi sebetulnya bidang ventilasi itu masuk kepada air conditioning. Nggak bakal ngecil lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya Pak, saya Rudi Saiful. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak terkait proses perhitungan dari beban pendinginan itu sendiri Pak. Jadi kan pada proses perhitungan beban pendinginan tuh kita itu mencari kalor dari kalor sensibel dan kalor latennya gitu Pak untuk masing-masing bagian yang akan diberi pendingin. Nah itu tuh Pak seperti yang tadi Bapak sebutin kan ada kayak bagian lantai, bagian atap, meja, bahkan manusia pun dihitung gitu. Nah itu pembagian mana saja yang termasuk yang dihitung dan termasuk kalor sensibel dan mana yang termasuk kalor latennya itu tuh dibedakannya itu berdasarkan apa Pak? Ataukah komponen-komponen yang termasuk di perhitungan kalor sensibel dan kalor laten itu tuh sama Pak? Beda sekali ya. Nanti dalam formnya sendiri ya, dalam form yang nanti komplit itu akan ada dikasih tahu batasnya, ini sensibel apa saja yang dihitung, ini laten apa saja yang dihitung. Tapi kayak manusia itu ada dua-duanya, ada panas sensibelnya, ada panas latennya. Cuman cara perhitungannya, angka-angkanya itu yang berlainan pengambilannya. Tadi dikatakan bahwa kalau perhitungan laten, sensibel dulu, sensibel itu dari temperatur yang perhitungannya ya, deltanya. Tapi kalau untuk laten itu dari RH-nya gitu, jumlah kadar air yang ada di dalam ruangan itu. Sehingga tetap ada perhitungan, lalu cuman model rumusnya berbeda. Lalu juga di form itu nanti akan ada, sayang formnya lengkap dan tadi sudah, bentar sabar. Memang terus terang aja ini nggak bisa, kalau bisa dilihat ya, ada kan tadi ini mulai dari sini. Lihat dulu benar. Kamu bisa baca ini nggak? Yang ini kurang ya? Kurang Pak, kurang jelas. Saya masih bisa besarkan nggak ya? Wah malah kecil. Bisa Pak pencet F5. Hah? F5? Ya, F5. F5. Nggak keluar tuh? Coba ini.
Oke, apa yang perlu saya pencet? Bisa di zoom Pak itu Pak, di sebelah kanan bawah Pak. Ada yang persen-persen itu Pak. Yang ada plus minusnya. Sebentar. Enggak, kalau zoomnya ini biasanya. Tapi nggak keluar. Apa? Ini ya, 100%. 100% nih. Aku mau halaman dulu ya. Iya. Mau soal dulu ya. Halo? Mau soal dulu ya. Ya Pak, sudah atau Zoom? Ya. Ya sudah Pak. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, dari halo, kedengaran ya? Halo? Ya Pak. Nah, dari form ini nanti akan ada apa yang namanya nih, room sensible heat. Room sensible heat. Nah, itu semua yang bentuknya sensible di sana dijumlahkan. Nanti ada room latent heat. Semua yang laten itu dijumlahkan. Nah, nanti coba diperhatikan form ini ya. Satu persatu saya rasa nanti akan ketemu lah. Oke, bisa saya teruskan ya. Bagaimana kembalinya? Pak, berarti sensibel dan laten itu didapatkan dari percobaan ya? Oh, ya itu dikeluarkan tabel itu memang itu dihasilkan oleh percobaan di laboratorium oleh ASRE. Dan mungkin juga di lab kita ada untuk alat pengujian untuk mendapatkan nilai itu. Kalau nggak salah itu di labnya teknik industri ada kayaknya. Dulu di lab kita itu ada alat percobaan yang untuk mendapatkan nilai konduktivitas dari benda. Ya. Misalnya ada bata yang dibuat dari daerah mana dengan bata yang satu ini apa sama nggak ininya konduktivitasnya. Itu dulu ada peralatan kita, saya tahu sekarang mungkin lebih biasanya sekarang itu langsung diperoleh dari pabriknya, industrinya dan perhitungan untuk dipakai perhitungan. Termasuk juga kaca itu dulu kita ada alat untuk perhitungan itu. Sekarang tidak perlu karena industri sudah memberikan brosur termasuk data-data teknisnya itu. Itu. Ini saya lanjutkan ya. Habis. Jadi tadi saya masih sebetulnya belum sampai ke total sini. Nah, sebentar. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, kalau
Halo, kedengaran? Iya Pak, kelihatan. Nah, kalau untuk dinding yang namanya ETD, equivalent temperature difference ya, akan diperoleh nilai terakhirnya tuh yang akan kita masukkan ke persamaan untuk utara, timur, selatan, dan barat ya. Nah ini data-data awalnya itu kita peroleh tadi misalnya desain dry bulb 94 derajat Celcius ya. Lalu room desainnya tadi 75 dari gambar yang kita gambarkan. Dan satu ada deltanya 94 kurang 75, 19. Ini ada langkah-langkah perhitungannya yang akhirnya akan mendapatkan ETD ini. Nah, ETD ini yang kita gunakan ke dalam form itu ya. Nah, ini ETD. Nah, nilai faktornya itu juga tergantung kepada tadi perhitungan jumlah-jumlah dari faktor hambatan panasnya. Nah, tetap ini luas dindingnya, ya, berarti kacanya udah dikeluarin, lalu ETD tadi yang dari sini untuk utara 13,3, terlihat utara ini utara, wall north, wall east, wall south. Di sini angka ini dapatnya dari perhitungan ETD 13,3, 13, 19,4 dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapat ya. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam form tadi ya. Ada lagi seluruh kaca setelah arah mata angin itu seluruhnya nanti juga ada dalam perhitungan. Itu ada arahan semua dalam slide ini nantinya. Nah, sekarang masalah orang ya, orang heat gain from people. Ini juga ada diperlihatkan dia dalam kegiatannya apa gitu. Sit at rest ya, duduk santai lah di kantor dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian. Juga di situ ada tabel 48 yang cukup komplit. Dan juga di sini ada berapa temperatur dalam ruangan yang kita desain itu, dan kenyamanan. Nah, ini ada sensibel dan latennya orang itu ya. Gitu. Ini untuk lampu. Nah, sekarang lampunya justru sangat hemat energi. Sekarang dulu adalah lampu bohlam begini, lalu ada lampu neon, itu beda-beda di konversinya. Nah, salah satu usaha industri itu juga dengan adanya LED sekarang, ya. Sangat hemat energi. Nah, ini terakhir sekali dari form itu kita dapatkan total beban pendinginannya ya 2.700.000. Ini contoh ya, contoh. Dari sini tadi saya katakan ada faktor koreksi, faktor safety factor namanya ya. Safety faktornya kita lihat di sini selalu ada safety factor. Kayak ini safety factor ada. Kalau perlu ditambahkan ya. Kalau sangat yakin dengan perhitungan kita, ya kita berani, nggak perlu ada safety faktornya. Ini room latent heat, sehingga nanti room efektif room total heat itu RSH ini tambah RSH. Jadi langkah-langkah itu gampang, cuman tadi mencari perhitungan-perhitungan untuk faktor-faktor yang itu yang agak lama, yaitu ETD dan heat, solar heat gain. Sekarang sudah habis ya waktunya ya. Halo? Halo Pak. Rasa cukup dulu. Halo Pak. Ya? Oh iya Pak. Iya Pak. Iya Pak.
waktunya sudah cukup serasa. Ada lagi yang ingin ditanya? Sudah, Pak. Kalau enggak kita selesai ya untuk hari ini. Sampai ketemu Baik, lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ecat. Udah ya.